Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Bakti untuk Negeri Ekspedisi Nusa Tenggara kami lanjutkan kembali. Dari Gunung Tambora, tim akan bergerak menuju ke Labuan Bajo. Untuk bisa tiba ke Labuan Bajo dari Tambora ada 2 jalur yang bisa kita pilih. Yang pertama, bisa menuju ke Kabupaten Bima melalui Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin jika menggunakan jalur udara. Dan yang kedua, jika melalui jalur darat, kita bisa menuju Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima menyeberangi Laut Flores. Dengan durasi penyeberangan laut sekitar kurang lebih 8 jam lamanya. Dan jalur inilah yang saya pilih bersama tim ekspedisi. Jarak tempuh yang telah kami lalui dari Gunung Tambora hingga sampai ke Labuan Bajo adalah 362 km atau sekitar 11 jam 45 menit. Artinya ketika senja, tim baru tiba di Labuan Bajo. Dan seketika saya merasakan harmoni di Labuan Bajo yang begitu terasa. Tujuan yang pertama saya dan tim di Labuan Bajo adalah Desa Tiwunampar yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Karena menurut data pembangunan telekomunikasi dan aksesibilitas oleh Bakti di Labuan Bajo menjadi lokasi prioritas pembangunan untuk mendukung Labuan Bajo sebagai lokasi wisata premium di Indonesia. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu telah didirikan BTS dari Bakti Kominfo Pak di Desa Tiwunampar. Nah, seberapa besar sih Pak dampak dan juga manfaat yang dirasakan oleh warga masyarakat Desa Tiwunampar ini Pak? Pada awalnya kami ini harus mendaki gunung untuk bisa mendapatkan bisa berkomunikasi dengan teman, dengan camat. Tapi namun dengan kehadiran BTS Bakti ini kami merasa aman dan lega. Karena tidak lagi kami harus lari ke gunung, tapi di rumah saya sudah bisa kami telepon teman dan lain sebagainya sesuai dengan kepentingan. Nah, memang sebelumnya itu jaraknya kurang lebih berapa jauh tuh Pak untuk menuju ke gunung itu Pak? Selama ini kami itu ya minimal sekitar 2 kilo, 3 kilo lah. 2-3 kilo? Iya, 2-3 kilo kami berjalan. Ada sih yang dekat juga ini sekitar 1 kilo, tapi namun kalau malam dan juga waktu tertentu itu padat sekali. Ya, karena semuanya berkumpul di situ. Berkumpul di satu spot. Iya, untuk itu. Ya, ya. Ya Pak, boleh diceritakan Pak kondisi sebelum adanya BTS dari Bakti Kominfo itu seperti apa sih Pak untuk mendapatkan telekomunikasi? Ya, memang jujur bahwa memang ceritanya panjang. Awalnya orang dapat sinyal di Desa Tiwunampar ini, yaitu ada yang kadang-kadang dapatnya itu di regel rumah. Tidak tahu lagi bagaimana sehingga sampai di situ. Ya, regel rumah itu di tempat-tempat jendela begini. Akhirnya lama-lama juga masyarakat di sini sudah merasa bahwa kurang juga terlalu maksimal. Akhirnya setelah dicari tahu dan ada teman-teman sudah yang memang pergi ke gunung dari sini sekitar 1 atau 2 kilo, baru mereka telepon teman dan di situ kelihatannya sinyalnya bagus. Nah, tapi
Untuk kendalanya nih Pak, setelah didirikan dari BTS ini, apa masih ada kendala-kendala? Ya itu sih, itu yang selama ini memang kami rasakan sekali juga, bahwa kalau untuk telepon dan juga SMS sudah bagus ya, tapi namun kalau kita internet kadang-kadang video call itu terlambat sekali dan lama, kadang-kadang dia harus kembali lagi saja. Ya, jadi begitu. memang masih lemah sinyal. Masih lemah sinyal ya. Ya. Itu kendalanya. Ya, itu Pak, kendalanya saja. Untuk administrasi di kantor kepala desa Bapak Sutar ini, seperti apa sih yang biasanya dirasakan untuk dampak dari BTS ini, Pak? Selama ini kan kalau kami mau konsultasi dengan camat dan juga dengan instansi-instansi terkait di kecamatan, di kabupaten, ya minimal kami harus luangkan waktu untuk pergi ketemu mereka. Ya. Tapi dengan hadirnya BTS Bakti ini, kalaupun untuk sementara hanya kami telepon, tapi kami juga rasa puas. Walau belum lama, pembangunan BTS oleh Bakti di Desa Tiunampar telah berdampak. Masyarakat Tiunampar pun tak perlu lagi naik ke gunung atau pergi ke kota untuk bisa mendapatkan sinyal. Usai melihat langsung pembangunan BTS oleh Bakti di Tiunampar, saya dan tim bergerak menuju Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kebetulan Desa Warloka sama halnya dengan Desa Tiunampar yang menjadi desa penerima manfaat pembangunan BTS oleh Bakti. Berjarak kurang lebih 8 km dari Desa Tiunampar ke Desa Warloka dengan medan yang curam serta belum sepenuhnya teraspal. Saya dan tim pun harus bersusah payah untuk bisa tiba di Desa Nelayan dari Labuan Bajo. Bapak, sudah berapa lama keberadaan dari BTS dari Bakti Kominfo di Desa Warloka ini, Pak? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Jadi sebelumnya memang belum ada sinyal telekomunikasi di Desa Warloka ini, Pak? Ada, tapi ada tempat-tempat khusus. Oh, jadi lemah sinyal di desa ini, tapi ada beberapa tempat khusus yang bisa mendapatkan sinyal itu, Pak ya. Nah, dengan mayoritas warga Desa Warloka ini mata pencahariannya sebagai nelayan, dampak yang paling besar yang dirasakan oleh warga itu apa aja, Pak? Setelah mendapatkan jaringan internet ataupun sinyal telekomunikasi. Untuk kemudahan berkomunikasi sudah lumayan, karena setelah adanya jaringan ini. Artinya kemudahan untuk komunikasi bagi teman-teman yang melaut, mungkin ada perahu macet sehingga mudah sekali untuk komunikasi ke kampung. Sebelumnya tidak bisa karena jaringannya tidak ada begitu. Jadi komunikasi pun juga lebih lancar. Lebih lancar, Pak. Harapan kami untuk Desa Warloka, lebih khususnya Kampung Warloka sangat besar. Artinya supaya mungkin pemerintah bisa memberikan yang terbaik lagi untuk kami supaya komunikasi kami antara sesama nelayan dengan warga lain bisa lebih lancar lah. Ada semangat di tengah keterbatasan, walau mereka tinggal jauh di pelosok negeri. Tak pernah sedikit pun mengurangi kadar kecintaan mereka pada bumi Ibu Pertiwi. Jangan kemana-mana, tetap di Bakti untuk Negeri, Ekspedisi Nusa Tenggara. Dipersembahkan oleh Di hari berikutnya, saya dan tim melanjutkan perjalanan mengeksplor Labuan Bajo. Masih di Kabupaten Manggarai Barat, kami menuju Kampung Adat Melo yang terletak di Desa Liangdara, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Karena selain dari potensi alam yang luar biasa indahnya, Labuan Bajo pun memiliki warisan budaya berpadu indah dengan alamnya, sehingga membuat Labuan Bajo begitu harmoni. Yo ke ACKE Aguri Sebeta Grup Bakti untuk Negeri Mai Lalu Jakarta. Itulah tadi prosesi penyambutan yang dilakukan oleh kepala adat di Kampung Melu. Prosesi yang wajib dilakukan bagi siapa saja pengunjung yang datang di kampung yang memiliki ketinggian 624 meter di atas permukaan laut dan berpenduduk sekitar 1.800 jiwa. Halo Bang Boy. Wah, maaf nih mengganggu waktunya nih Bang Boy. Halo Bang Dian, selamat siang. Wah, Bang Boy, sedang apa nih Bang Boy? Ini virtual tour. Virtual tour. Oh, Ya. nah nih Bang Boy boleh Ya. ceritakan sedikit nih. Profesinya Bang Boy ini sebagai apa sih nih Bang Boy? Iya, saya pemandu wisata Ya. di Manggarai Barat, tergabung di Asosiasi Himpunan Pramu Wisata Indonesia (DPC Manggarai Barat). Ya. Dan selama pandemi ini, Ya. ya seperti semua kita tahu, tidak ada aktivitas wisata, jadi saya mengisinya dengan virtual tour. Virtual tour. Betul. Wow. Ya. Nah, ini Bang Boy sendiri mendapatkan ilmu dari mana nih sampai akhirnya memakai sistem virtual tour ini? Iya, saya mengenal virtual tour itu dari pelatihan yang diadakan oleh Bakti Kominfo, Ya. Bang Dion ya. Beberapa bulan lalu, karena suntuk juga kan, tidak ada aktivitas Betul, wisata. betul. Dan selama COVID ini, puluhan bookingan trip yang mestinya tahun ini kita lakukan, tapi semuanya cancel, ada yang dipindah waktunya, Ya. dan otomatis selama 7 bulan terakhir lah, sudah tidak ada aktivitas wisata. Sehingga ketika saya mendapat informasi tentang pelatihan virtual tour, saya merasa mungkin ini kesempatan untuk adaptasi aktivitas wisata ya di digital. Ya. Dan saya tertarik dan kemudian mendaftar. Dan dari sanalah kemudian berkenalan dengan virtual tour, kemudian secara teknisnya bagaimana, dan sepertinya menarik dan menjanjikan juga untuk dilakukan, setidaknya untuk mengisi kekosongan aktivitas wisata selama COVID ini. Nah, ini udah berapa lama nih mengaplikasikan virtual tour ini? Saya ikut pelatihan Bakti itu batch pertama bulan Juli. Kemudian setelah itu langsung diberi tugas untuk melakukan virtual tour untuk destinasi Labuan Bajo. Dan setelah itu beberapa kali melakukan virtual tour, dan belakangan semakin banyak juga platform-platform lain yang menjadi mitra. Setelah menjalani sistem digital virtual tour, adakah kesulitan yang menjadi hambatan Bang Boy sebagai pemandu wisata pada saat menjalani virtual tour ini? Iya, karena virtual tour ini secara teknis kita berbasis Google Maps sama Google VR ya, Google Tour Creator. Nah, mungkin kesulitannya di teknis ketersediaan gambaran, foto-foto yang ada di internet ya. Jadi foto-foto lama yang saya punya aktivitas ketika sebelum COVID-19 ya diambil lagi, diedit untuk membantu memperkaya foto dan juga gambar di virtual tournya. Ada di mana aja sih daerah wisata yang sudah dibuat virtual tour ini gitu? Nah, untuk sementara karena saya biasanya di Labuan Bajo, memang masih berpusat di Labuan Bajo. Tapi modifikasinya sekarang kalau awalnya hanya berfokus di island hopping tour, misalnya 2 hari 1 malam explore pulau-pulau di Taman Nasional Komodo, belakangan kita mulai mencari tur-tur tematik. Misalnya fokusnya di tenun, fokusnya di city tour, dan lebih interpretif, lebih fokusnya pada storytelling. Ya, itu mungkin hal-hal yang kemudian terus dikembangkan belakangan ya sebagai peningkatan dari apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Nah, dari Bang Boy sendiri sebagai pemandu wisata di Labuan Bajo, ada harapan apa sih untuk kedepannya dari Bang Boy? Untuk virtual tour ini kan sangat mengandalkan akses internet ya.
itu senjata kita sih. Selain dari kitanya untuk ketersediaan narasi, story apa segala macam, tapi hal paling penting itu adalah akses internet. Memang selama ini sudah ada banyak tempat yang dijangkau internet yang stabil, tapi masih ada beberapa destinasi lain yang saya pikir perlu juga diberikan akses internet yang kuat. Sebab improvisasi, modifikasi virtual tour ke depan sangat dimungkinkan untuk bisa dilakukan secara live streaming misalnya. Sebagai seorang pemandu wisata yang telah diedukasi oleh Bakti, Boe berkelana telah paham betul bagaimana memanfaatkan teknologi akses internet dalam menopang profesinya. Karena walau di tengah pandemi dengan akses internet, Boe masih tetap bisa memandu para pengunjungnya melalui virtual tour. Di sini bersama masyarakat adat Melo dan juga Boe, saya kembali dikenalkan dengan salah satu kekayaan warisan budaya Ibu Pertiwi. Tari Caci, tarian tradisional masyarakat Manggarai yang dahulu kala tarian ini merupakan tari perang, di mana arti dari kata caci merupakan kepanjangan dari dua suku kata. Ca yang artinya satu, dan ci yang berarti ujian. Sehingga jika digabungkan, dua suku kata tersebut memiliki arti uji ketangkasan dalam pertarungan satu lawan satu, yang dulu kala dilakukan oleh laki-laki dewasa masyarakat Manggarai. Tarian Caci semakin lengkap dengan iringan musik tradisional yang berdegup kencang, selaras dengan gerak tarinya, menunjukkan keperkasaan masyarakat Manggarai yang selalu menjunjung tinggi sikap sportivitas. Perjalanan masih berlanjut, sesaat lagi di Bakti untuk Negeri. Dipersembahkan oleh Seperti yang kita ceritakan kemarin, ada beberapa desa penerima manfaat di Kabupaten Manggarai Barat. Dari total 151 akses internet dan 8 BTS yang dibangun di Labuan Bajo. Saya dan tim pun hari ini akan melihat pembangunan infrastruktur tersebut di Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, yang kebetulan pembangunannya terletak tidak jauh dari sekolah. Bapak Herdiansyah sebagai guru sekolah di Kampung Rinca ini, mungkin bisa diceritakan Pak, seberapa besar sih manfaat adanya jaringan telekomunikasi dan juga aksesibilitas internet di Kampung Rinca ini Pak? Iya, dengan adanya jaringan internet ini Pak, jadi yang pertama-tama anak-anak ini kan belajarnya tatap muka sudah tidak biasa lagi karena COVID-19 ini Pak. Iya. Jadi anak-anak dulu belajarnya sebelum ada jaringan ini di dermaga. Malam mereka ke dermaga karena untuk mengakses mata pelajaran dari yang dikirim oleh guru-guru di sekolah. Karena sudah ada jaringan sekarang ini, jadi anak-anak dengan mudah mendapat informasi-informasi yang berkaitan dengan proses belajar. Sehingga mereka bisa mengakses dari rumah-rumah saja. Jadi memang untuk mengakses
belajar mengajarnya sekarang sudah di rumah masing-masing ya Pak ya? Kondisi pada saat sebelum ada jaringan telekomunikasi dan juga internet, kegiatan belajar mengajar itu seperti apa sih Pak? Ya, kegiatan belajar mengajar yang kami lakukan itu Pak tatap muka, guru menjumpai siswa dari rumah ke rumah. Ya. Jadi proses belajarnya kita pakai shift, ada kelompoknya 5 orang, shift 2 kita pakai kelompok. Tetapi karena sudah ada jaringan internet ini, jadi proses belajarnya kita tinggal kirim lewat media internet saja Pak, jadi mudah mereka untuk mengaksesnya. Jadi memang kondisi sebelum adanya jaringan internet ini, anak-anak yang sekolah di Kampung Rinca ini harus berkumpul di dermaga gitu Pak ya, dan juga guru-guru ini harus menjemput ataupun harus mendatangi rumah-rumahnya gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Pembangunan BTS dan juga akses internet di pelosok negeri oleh Bakti merupakan salah satu faktor penting dalam kehadiran pemerintah membangun negeri tanpa terkecuali, apalagi di lokasi proyeksi wisata prioritas oleh pemerintah. Dengan potensi alam yang begitu kaya, karena memang secara geografis Indonesia yang beriklim tropis menjadikan setiap kepulauan yang ada di negeri ini begitu beragam flora dan faunanya. Seperti di Pulau Rinca, yang menjadi habitat komodo satwa endemik Indonesia. Kadal terbesar di dunia ini merupakan spesies dari familia Varanidae, yang rata-rata panjangnya bisa mencapai 2-3 meter dan dengan berat bisa mencapai 100 kg untuk komodo dewasa. Dari Pulau Rinca, saya melanjutkan perjalanan menuju Pulau Padar. Pulau yang begitu indah, non-eksotis ini menjadi salah satu tujuan favorit para wisatawan jika berkunjung ke Labuan Bajo. Untuk bisa tiba di spot foto yang begitu ikonik di Labuan Bajo, kita harus menanjaki anak tangga terlebih dahulu, dengan total durasi kurang lebih 20-40 menit lamanya. Akhirnya saya dan tim tiba di Bukit Padar. Setelah perjumpaan terakhir di kedai Lanisa Coffee, senang rasanya saya bisa kembali berjumpa dengan Valen. Saya pun merasa bahagia ketika kembali berjumpa dengan tim ekspedisi Nusa Tenggara. Terima kasih tim Bakti untuk Negeri telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat seperti apa pembangunan serta manfaat telekomunikasi dan aksesibilitas baik di Tambora maupun di Labuan Bajo yang dibangun oleh Bakti. Perjalanan masih berlanjut sesaat lagi di Bakti untuk Negeri. Dipersembahkan oleh
Pagi di Labuan Bajo, begitu harmoni. Tak terasa perjalanan bakti untuk negeri ekspedisi Nusa Tenggara telah memasuki hari ke-38. Dari rencana awal hanya 35 hari perjalanan. Banyak faktor yang menyebabkan estimasi perjalanan awal meleset dari jadwal. Dari cuaca yang tak bisa berkompromi dengan jadwal produksi, kendala teknis yang tak pernah bisa diduga kapan datangnya, jadwal penyeberangan yang ternyata tidak bisa setiap waktu mengangkut mobil ekspedisi karena terbatasnya muatan kapal feri mengangkut kendaraan bermotor. Sehingga mengakibatkan tim harus menunggu 2 hari lamanya di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima. Akhirnya saya dan tim menyelesaikan perjalanan bakti untuk negeri ekspedisi Nusa Tenggara dari Mataram sampai ke Labuan Bajo dan berjumpa dengan tim ekspedisi Nusa Tenggara Timur. Mengitari Nusa Tenggara Barat dan Timur, jadi terima kasih sudah memberi kami tantangan untuk melihat langsung. Satu hal Pak, saya ingin ceritakan mengenai betapa kami ini pakai baju ini bangga Pak sekarang. Bakti untuk negeri. Saya bilang ke teman-teman, itu ada logo Kominfo, ada logo Bakti. Jaga baik-baik reputasi dan harkat martabat. Ada kebanggaan tersendiri ketika sesampainya di Labuan Bajo. Kami kembali bertemu dengan Direktur Utama Bakti dan perwakilan Kominfo. Saya cerita tentang Bakti, mungkin namanya mudah diingat, tapi saya ingin cerita sedikit behind the scene-nya, kira-kira story tentang Bakti. Bakti 2006 itu lahirnya ketika pemerintah pada saat itu putuskan mengeluarkan kebijakan yang namanya kontribusi USO. Kontribusi USO untuk operator telekomunikasi. Kata pada saat itu 2005 operator bilang, Pak, kita nggak sanggup bangun telekomunikasi ke seluruh Indonesia. Dan itu berjalan sampai dengan 2016. Pada saat itu 2016 ketika saya hadir, saya coba perjuangkan. Kami ini Bakti seperti BLU ya. Nah, BLU itu diciptakan setengah korporasi, setengah birokrasi. Tujuannya satu, untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kami membangun beberapa titik, 1.600 titik BTS, membangun, mungkin pernah dengar Palaparing ya, Palaparing sudah selesai terkoneksi. Selain itu juga, kami pun bertemu dengan jajaran direksi serta CEO Media Group. Ini proyek tiba-tiba sebenarnya. Proyek dari langit, kita bahas sama Pak Anang, ketemu bahwa kita punya misi yang sama. Pak Surya waktu itu berkeinginan ada satu media atau ada satu alat bagaimana kemudian bisa membantu masyarakat saat itu. Apa yang kita nikmati hari ini betul-betul karena jasa mereka. Jadi saatnya kita membayar utang kepada mereka. Bagaimana untuk membantu Indonesia jauh lebih baik, memperluas penetrasi internet agar bisa kemudian dimanfaatkan dengan baik dan seterusnya. Sering Pak Mirdal itu bicara, dan salah satu yang paling membanggakan menjelang akhir tahun ini adalah ini. Kami itu merasa dipercaya karena meliput hal atau pembangunan infrastruktur teknologi informasi atau teknologi internet yang adalah kebutuhan utama sekarang.
5 tahun lalu orang tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi kebutuhan utama. Apalagi 10 tahun lalu. Tiba-tiba COVID mendorong semuanya, ini menjadi kebutuhan utama. Pada kesempatan ini pun, kami dari tim ekspedisi, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, mendapatkan kesempatan untuk sedikit bercerita tentang keluh kesah selama perjalanan ekspedisi Bakti untuk Negeri. Rasanya baru kemarin kami melihat semangat generasi bangsa ini dalam meraih pendidikan kala pandemi di Mataram. Melihat geliat potensi pariwisata di kawasan ekonomi khusus Mandalika yang begitu menggema. Merasakan akses menuju atap Rinjani yang telah tersentuh oleh telekomunikasi dan akses internet. Kami tim ekspedisi Bakti untuk Negeri sudah sampai di puncak Rinjani. Belajar dari desa berdikari Kalimantong dalam pertanian yang sudah terintegrasi dengan teknologi dalam pemasarannya. Semangat dalam keterbatasan yang tercermin dari anak-anak hebat di Pulau Sumbawa, Kabupaten Alas. Sampai menikmati hasil pertanian kopi bercita rasa tinggi dari lereng Gunung Tambora. Banyak nilai yang terkandung dari ekspedisi Bakti untuk Negeri yang menjadi pelajaran serta pengalaman berharga bagi kita semua. Walau perjalanan panjang ini begitu melelahkan dan seakan tak berujung, namun semangat masyarakat di pelosok negeri dari setiap tempat yang kami singgahi selalu menjadi semangat bagi kami untuk terus melanjutkan langkah, menunjukkan kehadiran pembangunan telekomunikasi dan aksesibilitas yang telah dibangun oleh pemerintah melalui Bakti. Harmoni di Labuan Bajo bukanlah akhir dari perjalanan kami. Karena perjalanan tim Bakti untuk Negeri serta apa yang telah dilakukan oleh Bakti tak akan pernah sia-sia. Hanya satu kalimat yang bisa kami ucapkan. Terima kasih Indonesia. Dipersembahkan oleh Metro TV.